Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Habibullah dan Bapak Abdul Kholik selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan saya Gian Surya Sefa Darmawan dengan NIM Garing 105. Saya Firda Mutafia dengan NIM 088. Saya Novilia Putri dengan NIM 087. Sebagai pemenuhan tugas UTS mata kuliah media pembelajaran, kami membuat alat kit eksperimen yakni getaran harmonik sederhana. Berikut adalah video pembuatan dan pengenalan alatnya. Hai Al, sebelum kita masuk ke pengenalan alat, yuk kita maju ke capaian pembelajarannya. Jadi, capaian pembelajaran yang mendasari media ini itu berada di SMA fase F tahun 2025. Berikut adalah cuplikan gambar dari capaian pembelajarannya dan juga materi-materi di dalamnya. Berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, maka tujuan pembelajaran dalam getaran harmonik sederhana adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan secara periodik. Bisa kita lihat kalau bandul bergerak dari titik A ke titik B, lalu ke titik C, dan kembali ke A, itu sama dengan satu getaran. Sedangkan saat bandul dari titik A ke titik C, itu sama dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Dalam getaran terdapat frekuensi dan juga periode. Untuk persamaannya sebagai berikut. Namun, dalam proses pembelajaran, konsep getaran seringkali masih sulit dipahami oleh peserta didik. Hal ini bisa kita lihat dari hasil observasi dan studi literatur bahwa banyak sekali mahasiswa atau siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara variabel dalam sistem bandul maupun oscilasi pegas. Ditambah juga terdapat studi literatur yang menerangkan bahwa beberapa sekolah kesulitan dan mengalami kendala dalam menyiapkan alat laboratorium atau alat peraga praktikum maupun eksperimen. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pengenalan alat.
Pada mata pelajaran fisika terdapat materi getaran harmonik sederhana, di mana siswa seringkali konsumsi terhadap materi tersebut. Sehingga kami menciptakan alat eksperimen, yaitu alat eksperimen getaran harmonik sederhana. Alat ini mengintegrasikan dua sistem, yaitu bandul matematis dan sistem pegas dalam satu perangkat. Dengan alat ini, siswa dapat belajar melalui pengamatan dan percobaan secara langsung, sehingga dapat mengurangi miskonsepsi yang terjadi. Jadi alat ini itu terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada bagian pengait, di mana pengait ini untuk mengaitkan pegas ataupun bandul yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada batang statif yang nantinya itu sebagai penopang dari pengait tersebut. Lalu juga ada penggaris yang digunakan untuk mengukur, nantinya untuk mengukur panjang pegas ataupun panjang tali. Lalu juga ada busur yang biasa digunakan untuk mengukur sudut simpangan yang saat kita melakukan percobaan bandul matematis. Lalu yang bagian bawah ini tuh ada beberapa konstanta pegas yang terdiri dari 3 macam. Lalu ada juga bandul, ada juga variabel massa, variasi massa, ada yang kecil sampai juga ada yang besar. Lalu juga ada tali sebagai tambahan. Kemudian alat ini akan siap untuk digunakan dalam beberapa percobaan seperti bandul matematis ataupun osilasi pegas. Selanjutnya kita langsung ke percobaan aja. Di sini ada 3 percobaan, 2 percobaan pada bandul dan 1 percobaan pada pegas. Dan kita langsung fokus ke bandul terlebih dahulu. Pada bandul terdapat 2 percobaan. Pada percobaan pertama, variabel manipulasi, kita bisa manipulasi panjang talinya. Dan variabel kontrolnya kita bisa menggunakan massa, sudut, dan juga getaran tertentu. Habis itu pada percobaan kedua kita bisa memanipulasi massanya, habis itu mengontrol panjang talinya dan mengontrol sudut yang digunakan. Sehingga pada 2 percobaan itu didapatkan waktu dalam bentuk sekon dalam jumlah getaran yang sudah kita tentukan tadi. Selanjutnya untuk langkah kerjanya, yaitu yang pertama kita bisa memulai dari mengukur panjang tali yang akan kita gunakan sebagai manipulasi. Jadi pada contoh ini adalah 25 cm. Nah, kemudian kita ukur sudut yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Contohnya kita ingin menggunakan 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melepaskan bandul ini sesuai atau bersamaan dengan stopwatch yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk getarannya kita menggunakan 10 getaran. Ya, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dengan panjang tali yang kita gunakan tadi dan sudah kita gunakan dalam 10 getaran itu menghasilkan 11,16 detik seperti itu. Ini langkah berikutnya menggunakan panjang tali yang berbeda. Selanjutnya pada percobaan kedua kita bisa mengubah massanya di sini. Ada 3 massa. Kita bisa mengulangi sebanyak yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke percobaan pegas. Pada percobaan pegas terdapat 1 percobaan dan pada percobaan itu terdapat variabel kontrol berupa pegasnya. Habis itu tarikan yang kita gunakan dan jumlah getaran pada pegas kita bisa gunakan 10, 20 atau 5. Dan sehingga didapatkan variabel responnya berupa waktu. Selanjutnya untuk langkah kerjanya, setelah kita menentukan pegas yang akan kita gunakan, kita ukur dulu panjang awalnya, panjang awal dari pegas. Nah, seperti ini yang kita hitung adalah mulai spiralnya sampai mulai dari atas sampai ke bawah ini, seperti
yang kita gunakan ini memiliki panjangnya adalah 20 cm. Nah, kemudian kita lakukan manipulasi berupa massa seperti yang kita gunakan ini. Kemudian untuk kontrolnya, tarikan ke bawahnya adalah kita misalkan 2 cm. Nah, jadi kita tarik sebanyak 2 cm. Oke. Nah, setelah itu kita siapkan stopwatch-nya, di mana kita akan melepas massa ini bersamaan dengan memulai stopwatch yang digunakan. Oke, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sehingga dari 10 getaran itu diperoleh waktu sekitar 8,46 detik. Selanjutnya ulangi langkah yang awal tadi menggunakan massa yang berbeda dan menggunakan pegas yang sama. Jadi berdasarkan langkah penggunaan dari alat kita itu terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama itu alat ini tersedia dalam satu paket, di mana kita dapat melakukan percobaan yang tadi panduan matematis dan juga oscilasi pegas. Lalu yang kedua itu alat ini dia bentuknya ringkas. Jadi untuk tempat alat dan bahan tersedia di atas. Saat digunakan maka tempat ini bisa kita geser ke samping gitu. Lalu untuk penyimpanannya juga unsur juga sudah digabungkan diletakkan di sini, lalu untuk penggaris di sini. Nah, dari alat ini juga kita menyediakan 2 jenis buku panduan. Yang pertama itu dalam bentuk printout, lalu yang kedua itu juga dalam bentuk barcode yang bisa di-scan untuk siswa di bagian depan sini.